Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat yang kenyal-kenyal, lembut, bersarang, juga berpori-pori besar. Kali ini nggak ada loh yang mau ya untuk kue yang satu ini, Bika Ambon. Nggak ada yang pengen mulus, pengennya yang bolong-bolong. Untuk itu, jika kalian ingin benar-benar membuatnya, ikuti tips-tips dan langkahnya. Tidak ada yang di skip. Jangan sampai nanti kalau udah selesai ini itu Mama Eji kenapa? Mama Eji nggak tahu. Yang tahu hanya kalian ya toh. Mama Eji hanya memberikan tutorial dan hasilnya. Oke. Langsung aja, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Langsung aja kita mulai. Bahan-bahannya bisa kalian lihat di layar dan kolom deskripsi. Ada takaran sendok dan gram. Oke. Dan ini dia bahan-bahannya. Oh ya, untuk margarin kalian ambil dulu 3 sendok makan lalu dicairkan. Jangan setelah cair baru kalian ukur 3 sendok ya, sebelum dicairkan. Daun pandan, daun jeruk. Nah, khusus untuk kunyit, Mama Ji nggak punya kunyit bubuk, ternyata harus bagus itu pakai kunyit bubuk ya. Jadi Mama menggunakan kunyit asli tapi warnanya kurang cetar gitu ya. Jadi lebih baik kalian kalau punya kunyit bubuk, lebih baik menggunakan kunyit bubuk. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, daun pandan yang udah dicuci, disobek sedikit kemudian ikat. Lalu masukkan garam, daun jeruk, sobek lagi agar lebih wangi ya. 2 serai yang udah digeprek dan santan. Santannya bisa pakai santan instan. Santannya kekentalannya sedang. Ini disisakan sedikit karena Mama Ici tadi nggak punya kunyit bubuk. Jadi kunyit yang segar nih diparut. Tapi sepertinya warnanya kurang terang ya. Jadi nanti kalau mau tambahin lagi kunyitnya yang ada jadi opor ya kan. Nah ini nih udah dicampur-campur, warnanya nggak oke. Kemudian karena tadi pakai kunyit yang diparut, Mama Eji saring. Dan ini tadi menggunakan santannya sedikit aja ya, sisa dari santan yang udah dituang. Nih udah digini-gini ini nggak oke juga. Tuh kalian bisa lihat warnanya masih pucat, nggak nendang ya. Jadi ini opsional, Mama Hiji tambahkan dengan pewarna makanan kuning tua. Mengambil jalan pintas. Jadi sebaiknya menggunakan kunyit bubuk. Ini akan kita masak dulu sampai mendidih dengan api yang sedang. Tapi jangan lupa ya selalu diaduk. Nanti santannya pecah. Dan sampai tercium bau yang wangi. Kalau udah kita dinginkan, singkirkan dulu. Nah ini sekarang untuk bahan tepungnya. Kalau kalian menggunakan takaran sendok seperti ini ya, 1 sendok cembung itu kurang lebih 10 gram. Kita tuangkan, campur dengan tepung tapioka dan tepung terigunya. Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Kita campurkan lagi. Berikut telur ayam. Mix telur dengan gula. Nah sebenarnya tanpa menggunakan mixer juga bisa ya. Kalian bisa mengocok dengan whisk aja. Yang penting sampai tercampur rata saja. Ini biar lebih cepat aja, jadi kita gunakan mixer. Kalau udah, matikan mixernya. Sekarang saatnya kita akan menuangkan bahan kering. Dan ini santan yang udah direbus tadi, Mama tuang ke gelas agar lebih mudah dan udah tidak panas lagi. Jadi harus suhu ruang agar raginya nggak mati. Nah kita tuangkan dulu sebagian tepung terigu dan tapioka. Kemudian bergantian kita tuangkan dengan cairan santan. Ini mixnya jangan lama-lama ya. Mix rendah, hanya sampai tercampur aja. Kurang lebih ini 3 kali, jadi 3 bagian.
Nanti kalau sekiranya masih ada yang belum tercampur, kita aduk manual dengan spatula. Nah, ini cepet aja dengan speed yang rendah. Udah, kita aduk dengan spatula, siapa tahu di bagian dasarnya masih ada tepung yang tertinggal. Nah, sampai di sini tolong ya Mama Eji hanya mengingatkan, jika kalian ingin benar-benar membuat nih, benar-benar lihat video tutorialnya tahapannya dari awal sampai akhir, itu tidak ada yang dilompat-lompati agar hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan, atau seperti tutorial Mama Eji ya. Ini akan kita istirahatkan 1 sampai 2 jam. Mama Eji ini istirahatkan 2 jam agar lebih maksimal. Oh ya, selain menggunakan panci, ini kalian juga bisa lihat di video Mama Eji sebelumnya pembuatan bika ambon juga, tapi ini kita langsung menggunakan panci teflon. Jadi tidak menggunakan loyang, jadi langsung di pancinya. Ini juga rekomen loh, jadi kalian bisa lihat ya, bisa membandingkan juga mana yang lebih disuka. Oke, sekarang kita siapkan tungkunya. Tungkunya kita double atau ditumpuk 2. Itu kalau nggak ada yang lapisan 2 bisa dialasi dengan loyang-loyang yang bekas agar tidak, apinya nggak terlalu dekat dengan panci. Nah, ini kita letakkan panci sayur yang biasa ya. Akan kita panaskan dengan loyang yang udah diolesi dengan margarin selama 10 menit. Nah, di sini kita menggunakan loyang, juga menggunakan panci. Jangan khawatir ya, pancinya nggak akan meledus atau meleleh karena tetap kita menggunakan api yang kecil dan di dalamnya nanti ada muatan kue kan. Jadi tidak akan terjadi sesuatu insya Allah. Nih sekarang setelah 2 jam kita lihat adonannya, wah udah mengembang. Ini tandanya berbuih-buih. Nanti bika ambon kita akan banyak mempunyai sarang. Kemudian kita aduk dulu sampai buihnya agak menurun. Jadi kalian gak usah khawatir ya kalau ngelihat adonannya itu berbusa, karena itu proses fermentasi yang nantinya akan menjadikan sarang-sarang pada bika ambon. Kemudian masukkan margarin cair tadi. Nah, ini dia, kalian bisa lihat letupan-letupannya. Setelah 10 menit loyang kita panaskan. Jadi kalian juga bisa menggunakan loyang tulban. Ini loyang bulat. Keduanya itu tulban dan bulat ini menggunakan loyang diameter 20 cm. Kemudian kita masukkan adonannya dan akan kita masukkan dalam panci. Ini pancinya nggak pakai apa-apa lagi ya, jangan khawatir karena ada adonan di dalamnya, nggak akan terjadi sesuatu. Jangan ditutup dulu sampai 20 menit. Setelah 20 menit kurang lebih kalian bisa melihat itu tuh ada busa-busa meletup-letup pada bagian atasnya dan udah mulai meninggi. Adonannya udah tinggi, buih-buihnya meletup kecil-kecil pada permukaan. Saatnya untuk kita tutup. Nah, tutup panci. Masak kembali kurang lebih sampai 30 menit atau kalian sambil cek, lihat tepi-tepinya apakah udah kering atau belum. Nah, jika tutup pancinya udah mulai banyak terlihat embun-embun air, bisa kalian lap dulu. Nah, ini udah dilap dan terlihat permukaannya pada kue udah mulai mengering dan banyak pori-porinya. Ini siap kita buka dulu, tetap ya dengan api yang kecil sekali. Ini udah terlihat banyak sekali pori-porinya, tapi kita mau tes tusuk dulu. Ternyata udah tidak melekat dan permukaannya udah kering. Tepi-tepinya juga udah berwarna kecoklatan dan sudah bisa disisir tepinya. Oke, udah matang. Sekarang kita angkat dulu. Ini udah anget. Tadi tepiannya udah disisir. Kalian bisa lihat pori-porinya banyak banget dan jadinya tinggi ya. Cakep dan lembut sekali. Tuh kalian bisa lihat teksturnya sangat kenyal, lembut, berserat juga bersarang. Jadi kalian harus ikuti tips-tips dan langkahnya ya. Sekarang kita coba potong dulu. Jangan lupa yang pertama loyang diolesi. Untuk suhunya juga, suhu itu untuk bika ambon ini nggak terlalu tinggi kalau kita bakarnya di kompor. Jadi sekitar 150 sampai 170. Nah, ini kita potong dulu. Kemudian saat fermentasi juga paling penting. Juga bahan-bahan yang digunakan kualitasnya juga harus baik ya. Fermentasi
untuk terbentuknya pori-pori seperti ini. Kemudian jangan mengaduk adonan lagi jika udah kalian letakkan di dalam loyang. Jadi kalau dia berbusa itu lebih baik, nanti busanya juga lama-kelamaan akan turun sendiri. Oke ya, tips-tipsnya jangan lupa. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.